Tanpa pikir panjang, langsung kubuka pintu dengan kencang. Namun lagi-lagi gak ada siapapun. Hening, sepi. Aku tutup lagi pintu dan langsung berbaring di kamar pakai earphone, lalu lanjut tidur. Jam 7 pagi, aku bangun, aku keluar kamar, namun masih sepi. Sepertinya Roni dan Taufik belum bangun dari tidurnya, karena motor mereka masih terparkir di tempatnya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mandi. Selesai mandi, aku duduk sebentar di kursi bawah pohon sambil menikmati matahari pagi. Roni pun keluar dari kamarnya menuju kamar Taufik, dan Taufik pun juga keluar. Mereka sudah rapi, dan ternyata mereka berniat mengajak aku jalan-jalan keliling kota Jakarta. Dit, kebetulan banget udah ganteng. Yuk jalan-jalan, ajak Taufik. Jalan-jalan kemana? Tanyaku. Muter-muter Jakarta aja, jawab Taufik lagi. Gas lah, jawabku. Kebetulan memang kuliah pun dimulai 1 minggu lagi. Kita pun seharian muter-muter kota Jakarta. Gak jelas lah pokoknya tujuannya kemana. Yang penting kita keliling-keliling lihat-lihat kota Jakarta ini. Singkat cerita, jam 5 sore kita sampai di kosan. Tanpa basa-basi kita langsung masuk kamar masing-masing. Aku masuk kamar dan langsung berbaring di kasur tanpa disadari. Aku pun tertidur. Jam 11 malam aku terbangun. Dengan badan yang masih agak pegal, aku mandi lalu main game sebentar. Tiba-tiba ada suara orang menangis dari arah kamar mandi. Apaan lagi sih nih? Malam-malam juga, gumamku dalam hati. Suara itu terus terdengar dan aku mulai ketakutan. Ingin turun dari tempat tidur, tapi ragu bercampur takut. Akhirnya aku tetap di atas tempat tidur dan menutup wajah dengan selimut. Suara tangis itu semakin jelas terdengar, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat sosok berbaju putih, kulitnya pucat, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan kakinya yang mengambang. Di situ aku benar-benar ketakutan, karena ini kali pertama aku melihat sosok seperti itu. Dengan sedikit menurunkan selimut sebatas hidung, aku melihat sosok itu makin dekat, dan sosok itu menyentuh kakiku. Di situ aku baca-baca ayat sepesaku. Selama hampir kurang lebih 1 jam, sosok itu masih terus berdiri di sampingku. Akhirnya sosok itu pun menghilang bersama dengan berkumandangnya azan subuh. Pagi jam 7, aku bangun dengan perasaan yang masih menyimpan ketakutan. Aku berpikir, mungkinkah itu faktor kecapean karena kemarin seharian jalan-jalan, atau ada hal yang lain. Aku mencoba untuk tidak menghiraukan semua itu. Aku pergi mandi. Selesai mandi aku pergi ke kamar Roni, dan pintu kamarnya terbuka. Saat ku hampiri, ternyata mereka sedang main PS yang Roni bawa dari rumah. Akhirnya aku ikut main PS, dan Roni keluar untuk membeli sarapan. Nah, di sini aku mencoba untuk menceritakan kejadian semalam kepada Taufik. Kejadian-kejadian menyeramkan yang terjadi di dalam kamar kosku. Selesai cerita, muka Taufik berubah agak sedikit panik. Lalu datanglah Roni yang baru saja selesai membeli sarapan. Kita pun sarapan, dan di sini Taufik sedikit menceritakan kepada Roni mengenai apa yang aku ceritakan tadi. Ron, ini Adi cerita, katanya dia digangguin di kamarnya, kata Taufik. Digangguin apaan? Tanya Roni. Dit, ceritain Gi, kata Taufik. Jadi gini Ron, semalam sehabis kita pulang dari jalan-jalan, gue kan tidur. Kebangun jam 11, terus gue denger suara tangis dari kamar mandi. Terus saat gue coba untuk tidur, gue lihat sosok perempuan berambut panjang, muka pucat, pokoknya serem lah. Serius lo Dit? Tanya Roni. Serius lah, ngapain gue bohong? Jawabku. Dan di sini Roni dan Taufik pun buka suara. Sebenarnya kita dan beberapa anak kos di sini
juga ngerasain aneh dengan kamar itu, Dit. Seminggu setelah kita kos di sini, beberapa kali kita dengar kayak ada suara-suara gaduh dari kamar itu. Kita kira mungkin itu tikus. Tapi lama-lama, seperti yang lu bilang tadi, ada suara orang nangis-nangis gitu. Terus, kalian udah bilang sama ibu kos? Tanyaku. Udah pernah. Tapi kata ibu kos, mungkin itu cuma perasaan kita aja. Tambah Roni. Gue jadi penasaran, gimana kalau kita ke tempat ibu kos? Kita tanyakan lagi tentang kamar nomor 8 itu. Ajakku yang penasaran dengan kamarku. Serius lo, Dit? Sahut Taufik. Serius lah, gue udah ketakutan diganggu mulu tiap malam. Jawabku. Yaudah yuk, ajak Roni. Akhirnya kita pun ke rumah ibu kos yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kos. Sesampainya di sana, kita langsung ketemu sama ibu kos yang sedang membuang sampah di depan rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, jawab ibu kos. Kebetulan banget nih, Bu. Ada yang mau kita bicarain, Bu, ucapku. Oh iya, masuk dulu, Mas. Bu kos menyuruh kita masuk dan duduk di ruang tamu. Ada apa ya, Mas? Tanya ibu kos. Jadi gini, Bu, saya yang baru beberapa hari lalu kos di tempat ibu dan menempati kamar nomor 8 itu, Bu, jelasku. Oh, Mas Adit ya? Lalu, kenapa, Mas? Tanya ibu kos lagi. Ada yang mau saya tanyakan, Bu. Sebenarnya ada apa dengan kamar nomor 8 itu, Bu? Beberapa kali saya mendengar suara orang menangis, terus saya melihat sosok perempuan menyeramkan, Bu. Sebenarnya ada apa sih, Bu, dengan kamar itu? Jelasku dan diakhiri dengan pertanyaan. Ya udah. Mungkin kalian memang harus tahu yang sebenarnya. Dulu, kos itu sebenarnya kos putri yang ditempati mahasiswi di tempat kalian kuliah. Suatu hari ada mahasiswi bernama Lala. Dia pulang malam, entah dari mana, dia pulang sambil nangis. Saat ditegur teman-temannya, dia nggak jawab dan terus jalan ke kamarnya, yaitu kamar nomor 8. Teman-temannya yang cemas melihat Lala pulang nangis, mencoba untuk menanyakan. Pintu kamar diketuk, dipanggil, namun gak ada jawaban. Hanya terdengar suara tangisnya. Lalu paginya kebetulan hari libur, Maya kamar nomor 7 mencoba mengetuk kembali kamar Lala. Namun gak ada jawaban, dan tanya kepada teman-teman lainnya. Sejak pagi, mereka juga gak melihat Lala keluar kamar. Maya mencoba mengintip jendela kamarnya, namun terhalang oleh tirai atau gorden. Sampai sore hari, gak ada kabar juga dari Lala. Mereka pun melapor ke saya, dan saya menyuruh orang untuk dobrak pintu kamar Lala. Dan kami semua terkejut. Kita semua melihat Lala gantung diri di kamarnya. Di situ ada lembaran kertas yang bertuliskan, 5 tahun kita menjalani hubungan ini. Kita janji saling setia, tapi kamu mengingkarinya. Kamu lebih memilih janda itu. Maaf jikalau selama ini aku ada salah. Semoga bahagia dengan pilihanmu. Itu adalah selembar kertas yang ditulis oleh Lala. Nah, sejak kejadian itu, suara tangis Lala sering terdengar oleh teman-temannya. Ada juga yang pernah melihat sosoknya. Akhirnya mereka semua pindah kos, dan kos itu saya tutup sementara sebelum akhirnya jadi kos putra. Jelas ibu kos. Mendengar cerita ibu kos membuatku untuk memutuskan pindah dari kos itu. Aku gak mau satu kamar dengan Lala, korban patah hati yang bunuh diri di kamar itu.